Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sulistia, Eskom Mkom. Saya kali ini akan mempresentasikan korelasi dan regresi linear sederhana untuk project based learning untuk mata kuliah statistika deskriptif dan pengolahan data. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Davina dengan NIM 63220 kelas 634A25, prodi akuntansi UBSI Cengkareng. Untuk ukuran korelasi yang akan saya jadikan patokan itu ukuran korelasi menurut buku J. Supranto, buku statistik dengan ada korelasi data kuantitatif dan juga ukuran korelasi data kualitatif. Itu untuk studi kasus pertama ada koefisien korelasi persen atau koefisien korelasi sederhana. Studi kasus pertama ini, jika X adalah persentase kenaikan biaya iklan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, hitunglah koefisien korelasi persen X dan Y serta koefisien penentuannya. Oke, untuk studi kasus pertama kita akan mengerjakan koefisien korelasi sederhana, atau koefisien korelasi persen juga bisa dibilang seperti itu. Terus bagian X-nya ini adalah biaya iklan dan Y-nya ini adalah hasil penjualan. Sebelum kita akan memasukkan rumus cara penyelesaiannya, kita akan mengerjakan dengan membuat tabel penyelesaiannya dulu. Tabel penyelesaiannya itu di bagian ini untuk bagian tabel ini untuk mengerjakan rumus equation. Untuk rumus equationnya, untuk tabel penyelesaian yang ini kita akan menggunakan rumus equation yang ini. Caranya kita akan rumusnya itu adalah R koefisien, yaitu kita bikin sigmanya dulu yang di atas ini. Sigma ini setelah itu sigmanya kita bisa pakai yang ini. And itu I sama dengan 1. Terus bagian ini kita pakai script, karena dia tandanya di bawah, kita bikin tandanya di bawah juga. Itu X I dan juga Y I. Nah, kalau untuk bagian bawahnya ini ada akarnya juga, akar. Terus kita bikin 2 akar karena memang pakai 2 akar. Kita kasih sigma dan I sama dengan 1. Terus bagian ini X pangkat 2I, jadi bagian ini X pangkat 2I. Sebelahnya sigma juga, ini N, I sama dengan 1, yang ini Y pangkat 2I. Jadi kita pakai script. Nah, ini rumus koefisien korelasi persen kita bisa pindahin ke sini. Untuk rumusnya ini
Untuk rumus pemakaian yang ini kita akan menggunakan tabel yang seperti ini. Sementara jika untuk menggunakan rumus koefisien korelasi persen itu ada dua, jadi kita akan menggunakan dua rumus yang berbeda. Dengan rumus ini kita akan memakai tabel penyelesaian ini. Sementara jika untuk rumus yang ini kita pakai equation lagi. Habis itu sama dengan sama kayak tadi kita bikin fraction lagi untuk ada dua kan dia. Ini n sama dengan sigma lagi, habis itu i sama dengan 1. Bagian ini n, bagian bawahnya i sama dengan 1. Habis itu pakai rumus ini untuk ini x i y terus dikurangnya harus pas di tengah biar dia nggak salah. Nah, habis itu kita kurang sigma lagi. N sama dengan 1. Oh, saya melupakan di bagian sini ada y-nya juga. Jangan lupa ngambil di bagian tengahnya. Nah, yang ini, kalau ini kan xy. Kalau yang bagian ini sigma, di situ xi. Kita bikin habis itu sigma lagi. Ini sama dengan 1. Oh, kita harus bikin script dulu. Nah, untuk bagian bawah kita pakai akar. Akarnya juga ada 2, jadi kita buat 2 akar dulu. Untuk akar yang pertama itu dia n sigma xi pangkat 2. Oh, karena xi pangkat 2 jadi kita harus bikin xi pangkat 2 dengan script yang ini. Pangkat 2 nya di atas, itu i. Setelah itu dia akan dikurang. Kita buka kurung pakai bracket. Terus bagian tengahnya kita bikin sigma lagi. Sama kita di n. I sama dengan 1. Kalau tadi kan x pangkat, bagian ini kan x pangkat 2i. Terus, sebelum itu kita salah karena di luarnya itu kan harus pakai ada pangkat ya. Jadi kita harus bikin pangkat 2 dulu, baru tanda kurung sigma
di luar kurungnya. N I sama dengan 1, terus di bagian ini XI. Pangkat 2. Nah, untuk kurung selanjutnya yaitu N sigma habis itu sama kayak yang tadi kan, ini habis ini kan X pangkat 2I, jadi kita buat bagian Y pangkat 2 I terus kita taruh di tengah-tengah. Kita taruh tengah-tengah, kita buat tanda kurung. Habis itu kita buat pangkat 2 dulu, karena di luar pangkatnya di luar kurungnya ada pangkat. Kita taruh sigma lagi, sigmanya yang ini karena habis itu kita buat YI pangkat 2. Nah, ini untuk rumus koefisien korelasi persen yang berbeda dengan tabel penyelesaian seperti ini. Nah, untuk itu kita akan menyelesaikan yang bagian koefisien korelasi persen yang ini dulu. Habis itu totalan bagian X itu kan ada 87. Jadi kita dalam kurung dulu, kita buat dalam kurung 87 terus dibagi 10. Kan kenapa 10? Karena data ini tuh ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data. Jadi, terus kita tutup kurung. Nah, kita harus kurangin dengan setiap per data. Jadi, kita kurangin dengan di luar kurung. Kita kurang ini, kurang. Jadi, yang di dalam kurung tuh diduluan untuk dikerjakan, habis itu baru ini. Nah, karena duanya ini harus di depan pengurangannya setelah hasil dari ini, jadi saya taruh di depan dengan data pertamanya. Nah, biar datanya bagian ini nggak gerak-gerak, jadi kita harus kunci datanya dengan cara Fn F4. Nah, akan kunci kayak gini dengan hasil minus 6,7. Lalu datanya bisa kita drag aja ke bawah. Nah, hasilnya akan kesini. Lalu selanjutnya dengan cara yang sama, data yang pertama yang bagian Y kita kurang, lalu buka kurung 103, totalan dari hasil data Y, lalu kita kunci. Nah, habis itu kita bagi, ini 10 datang juga, jadi kita tulis 10, tutup kurung, dan enter. Nah, kita drag lagi, hasilnya akan seperti ini. Lalu X pangkat 2 ini dari X yang ini kita pangkatin 2. Nah, kayak gini. Nah, hasilnya akan 44,89. Sebelahnya juga sama. Y ini kita pangkatin 2. Hasilnya akan 53,29. Nah, selanjutnya kita akan drag aja. Bagian ini tuh bagian jumlah dari data yang di atas ya. Jadi kita bedakan cara kayak gini. Terus XY-nya ini itu perkalian antara minus 6,7 dikali minus 7,3. Hasilnya 48,91. Kita drag lagi. Nah, untuk yang bagian ini kita drag ke samping dengan cara sum yang dari atas. Ini hasilnya kita buat number. Nah, kelihatan hasilnya semuanya yaitu
Nah, selanjutnya kita akan kerjakan, setelah kita dapat tabel penyelesaian ini, kita akan mengerjakan rumus yang ada di sini. Rumusnya yaitu ini. Selanjutnya R sama dengan R ini koefisien korelasi Pearsonnya. Selanjutnya kita sama dengan, kita taruh di samping sini, XI-Y-nya tuh berapa ya? Kita kan tadi udah kerjain ya. Jadi kita XI-Y-nya ini yaitu totalan yang ada XY-nya ini, XY-nya yang ada di sini. Ini dengan sama dengan lagi dengan nominal segini. Kita buat garis bawah aja, border. Terus kan masih ada akar pangkat, kita bikin mergernya aja. Nah, kayak gini. Nah, nanti kan ada akar pangkat ya. Akar pangkat yang X pangkat 2 dan juga Y pangkat 2. X pangkat bagian ini masih pakai akar si X pangkat kedua yang dulu segini, sama yang ini. Bagian ini masih pakai akar saya pakai akar. Nah, selanjutnya kita sama dengan dulu. Nah, karena yang di bawah ini masih pakai akar, ini salah. Nah, karena ini masih pakai akar, jadi itu kita harus sederhanain dengan pakai rumus SQRT. Itu segini. Nah, terus sebelahnya juga. Nah, hasilnya akan segini. Selanjutnya nah, kita harus karena ini udah kita udah kita sederhanain pakai akar tadi. Nah, berarti selanjutnya kita kali antara dua data yang ada di bawah ini dulu. Cara kerjanya gitu. Setelah hasil akhirnya kita hasil akhirnya yaitu 201,90 dibagi 202, sekian. Hasilnya akan 0,99553. Kalau kita cuma ambil 3 data dari belakang, itu hasilnya akan segini. Nah, kesimpulan dari analisis koefisien korelasi pertama yang ini yaitu hubungan antara X dan X si biaya iklan ini itu dan Y si hasil penjualan ini bisa dikatakan sangat kuat dan juga positif. Maksudnya kenaikan biaya iklan pada umumnya menaikkan hasil penjualan. Terus sebenarnya hasil akhirnya pun bakal sama walaupun kita menggunakan rumus yang berbeda, tapi tabel penyelesaiannya juga berbeda. Tapi kalau misalkan menurut kalian yang menurut kalian akan lebih cepat penyelesaiannya, itu bisa dipilih antara dua rumus ini. Cara penyelesaian yang bagian ini X pangkat 2, yang ini lebih gampang ya tabelnya. Jadi bagian ini dipangkatin 2, hasilnya 4. Terus kita drag dulu deh. Nah, kayak gini. Yang bagian Y juga sama, pangkat 2. Hasilnya akan segini. Lalu bagian XY malah cuma kita kali seperti ini aja. Nah, hasil akhirnya akan segini. Lalu kita drag juga sumnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, cara penyelesaian. Setelah kita bikin tabel penyelesaian, kita gunakan rumusnya, yaitu R sama dengan yang ini. Kita buat sama dengan kayak gini. Kita drag dulu yang banyak. Nah, yaitu XI
dikurang YI. Ya, X. Kita tuh setelah kita menyelesaikan tabel ini, kita akan tabel penyelesaian ini baru kita cari rumusnya. Nah, dari rumus koefisien korelasi sederhana ini kita lihat dulu. Dari yang pertama tuh kan ada N. N itu berarti totalan datanya. Totalan datanya tadi berapa? 10. Berarti kita gunain equation aja ya biar lebih gampang dilihatnya, tapi ini susah dipindahin gara-gara record kayaknya, jadi kayaknya nggak usah deh. Nah, untuk yang pertama dia ada 10 data N-nya, habis itu X, Y, I-nya kan 10, 9, 8, habis itu dikurang lalu ada XI sama YI. XI-nya itu 87, sementara YI-nya itu 103. Ini kita tanda kurang aja. Habis itu kan masih ada akar. Bagian ini akar biar nggak lupa. Bagian bawahnya akarnya yang pertama, yaitu bagian ininya kan masih 10 karena datanya 10 ada N. Jangan lupa untuk dilihat lagi rumusnya X pangkat 2, yaitu 99 dikurang 87 karena X pangkat 2. X pangkat 2-nya di luar. Jadi, ini pakai XI yang biasa yaitu 87 dipangkatin 2. Karena dia X pangkat 2-nya ada di luar. Itu segini. Habis itu akar pangkat setelahnya itu jangan lupa di depannya ada 10-nya, yaitu totalan banyaknya datanya. Terus Y pangkat 2-nya ini dikurang sama YI-nya ini 103 karena pangkat 2-nya di luar, jadi kita harus angkatin dulu. Karena kalau misalkan kita nggak angkatin dulu ya hasilnya bakal beda, ataupun kalau misalkan kita milih X pangkat 2 Y pangkat 2 ini hasilnya akan beda. Jadi kita kerjakan dulu 10 dikali 198 kayak gini, terus tanda kurang karena masih ada tanda kurangnya. Habis itu 87 dikali 103. Nah segini kita bikin bordernya dulu. Nah ini kan masih pakai akar ya, jangan lupa kita tulis biar nggak lupa. Nah bagian akar ini dikali sama dengan ini, terus dikurang sama pangkat yang udah ini kita kerjain tadi. Terus jangan lupa ini juga masih akar, ini habis itu dikurang ini. Nah kayak gini. Nah kita copy lagi, atau nggak perlu di copy kali ya. Kita copy ini kurang ini. Nah hasilnya kan 216. Lalu jangan lupa bagian 2 data ini masih pakai akar ya. Ini kita lupa tulis di sini. Nanti lupa. Nah bagian ini dikurangin dulu sama ini. Ini juga dikurang. Nah ini masih akaran.
karena ini masih akar, jadi pakai rumus SQRT. Ini rumus lagi SQRT ini. Terus sama dengan lagi. Nah, karena ini udah disederhanain, jadi kita kali aja gini. Nah, setelah itu baru kita bagi atas sama bawah. Nah, hasilnya akan segini. Kita kurangin dulu jadi 3. Nah, hasil akhirnya akan tetap sama dengan dua rumus yang berbeda, dengan tabel penyelesaiannya juga berbeda, tabel pengerjaannya 0,996 dan juga 0,996. Sama bukan? Di studi kasus 2 ini ada koefisien korelasi data berkelompok. Dan kalau yang sebelumnya itu studi kasus pertama itu dia koefisien korelasi data yang tunggal. Kalau ini data yang berkelompok. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif antara pendapatan dengan konsumsi para karyawan, sebuah perusahaan dilakukan penelitian terhadap 59 orang yang dinyatakan mengenai besarnya pendapatan per bulan dan juga pengeluaran konsumsi per bulan. Kita akan mengerjakan kasus kedua, yaitu korelasi data berkelompok. Data-datanya yaitu ada ini aja, data-datanya itu cuma ini. Lalu kita harus tambahin cara tabel penyelesaiannya. Cara tabel penyelesaiannya itu kita tambahin 5 di samping dan juga 5 di bawah. Untuk cara penyelesaiannya itu sebelum kita mengerjakan rumusnya, kita harus mengerjakan tabel penyelesaiannya dulu atau tabel pengerjaannya dulu seperti sebelumnya. Nah, bagian V dan bagian U ini itu adalah, nah caranya V dan sama U ini cara pengerjaannya sama ya. Jadi bagian V ini kita taruh simbol U dan V ini adalah kita memberikan suatu angka ke urutan data yang ada di sini dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada negatif, ada positif, dan juga 0, dan bilangan 0. Dengan pemberian nilai tengahnya 0, karena data kita ada 5, kebetulan data kita tuh ada 5, jadi kita taruh data kita 0 di tengah-tengah data 5 data tersebut. Nah, untuk yang pertama itu, kita taruh minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Sebenarnya dibalik juga nggak masalah sih, karena cara pengerjaannya juga sama. Terus setelahnya itu bagian samping juga sama, bagian simbol U juga sama maksudnya. Kita taruh. Nah, untuk tabel pengerjaan simbol V, untuk tabel pengerjaan simbol FV dan juga FU itu tuh sama juga cara pengerjaannya. Untuk FV itu tuh cara pengerjaannya yaitu 2. Untuk tabel ini, untuk bagian FV itu dia cara tabel pengerjaannya ke samping, sementara FU itu cara pengerjaan tabelnya ke bawah. Ini karena datanya itu FV ini 2 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya 7. Untuk ke bawah, kalau misalkan datanya ini sampai samping ini masih ada, jadi kita bisa kerjakan dengan sampai samping dengan cara sum, mungkin dengan rumus sum kayak gini. Nah, misalnya 7, kita drag ke bawah, nah hasilnya akan seperti ini. Terus bagian ini tuh apa sih? Bagian bawah ini tuh totalan data dari atas. Nah, hasilnya 59. Terus kalau bagian samping tuh caranya 2. Kita sum juga, caranya sama, cuman penambahan dari antara semua data yang ada. Nah, ini kan 2, kita tarik ke samping, hasilnya ada 2, 10, 17, 14, 12, dan 12. Hasil totalan datanya pun akan sama. Nah, 59. Jadi totalan banyaknya datanya tuh ada 59. Nah, simbol VFV dan UFU itu caranya
minus 2 dikali dengan FI. Hasilnya minus 14. Lalu kita drag juga ke samping. Nah, kayak gini hasilnya. Sama UFU, caranya juga sama. Minus 2 dikali 2, yaitu U dikali F. Nah, kayak gini hasilnya. Lalu kita drag juga. Nah, hasil akhir UFU dan F dan VFI itu tuh beda. Nggak apa-apa, nggak masalah. Terus F pangkat 2, VFI. Yaitu bagian F-nya kita pangkatin 2 dulu. Habis itu kita tutup kurung dulu biar pengerjaan itu yang paling depan dulu gitu. Kita kali sama FI. Nah, hasilnya akan 28. Nah, begitu juga dengan U pangkat 2 FU simbol itu. Kita drag dulu ini. Nah, hasil akhirnya akan 91. Bagian ini U-nya kita buka kurung dulu deh. Ini kita pangkatin 2. Habis itu kita kali F-nya. Oh, salah pencet. Nah, hasilnya akan 8. Nah, hasil akhirnya 84 dan 91. Nggak apa-apa beda, nggak masalah. Nah, karena data yang harusnya sama tuh di bagian data observasinya ini, banyaknya data ini yaitu sama, harus sama. Nah, bagian UFV dan juga bagian UFI yang bawah itu cara pengerjaannya sama, cuma bedanya ini menyamping cara pengerjaannya, kalau ini bagian ini ke bawah. Nah, cara UFI ini dengan cara kita buka kurung dulu, 2 dikali 2 dikali minus 2 dikali ditambah. Jadi setelah kita 2 kali minus 2, kita tambah 3 dikali minus 1, kita tambah lagi karena datanya masih ada sampai habis. Kali ditambah 2 dikali 0, lalu kita tutup kurung karena datanya udah habis ya, ke sampingnya ini udah nggak ada. Lalu kita kali minus 2 yang di sini. Hasilnya 14. Lalu kalau misalkan kita drag, apa hasilnya akan sama? Beda. Jadi kita harus kerjain satu-satu. Selanjutnya 5, karena kan banyak data yang kosong ya. Jadi jangan lupa kita harus buka kurung dulu ya. Nanti akan kelupaan. Dikali minus 1 ditambah 4 kali 0 ditambah 3 kali 1, kita tutup kurung, kali minus 1. Hasilnya 2. Benar ya? Selanjutnya masih sama tabel pengerjaannya. Kita selesaiin dulu. Lupa buka kurungnya guys, teman-teman. Kita kali ini hasilnya akan tetap 0 karena hasil akhirnya kaliannya itu 0. Nah, hasil akhirnya 12, 1 lagi
Nah, selanjutnya lalu kita drag akhirnya 54. Pengerjaan yang ini juga sama caranya, yaitu 2 dikali minus, kita buka Chrome dulu Pak. 2 dikali minus 2, habis itu kita tutup kurung karena datanya udah habis, dikali minus 2 yang di samping ini. Kayaknya kebalik ini minus 2 ya, harusnya minus 2 tutup kurung dikali ini. Nah, hasilnya 8. Selanjutnya ini kali ini tambah ini kali ini kurung kali ini. Oh iya, lupa kasih kurung. Nah, selanjutnya space. Kita lupa bikin kurung. 7. Nah, selanjutnya 28. Seharusnya sama ya. Antara ini ke sini. Nah, hasilnya sama. Lalu gimana sih cara pengerjaan tabel penyelesaiannya? Kita bikin equation. Itu dia cara tabel penyelesaiannya. R sama dengan bagian atasnya itu kita tulis dulu N bracket
Habis itu kita buat kurung dulu, kita dekatkan dulu. Nah, ini pakai sigma biasa, yaitu VF. Ini sigma biasa, UFO. Aku jangan pakai ini. Terus bagian ini sigma lagi. Sigma VF V. Kalau tadi kan UFO, ini VF. Lalu bagian bawahnya dia pakai sigma 2 lagi. Sigma 2 ini tulis dulu dalam kurung kedua ini kita lihat dulu ini sigma 1 pangkat 2. Oke, kalau U pangkat 2 full, jadi kita buat U pangkat 2 dulu. Ini kan pangkat 2 ya. Ini segma F1, ini segma belum kita buat pakai script. Namanya ini itu N, kita buka kurung lagi, kita kurung, kita script ini kan ada pangkat sama ini segma dulu. Di sini F pangkat 2 nya. F pangkat 2 F. Oke, ini sigma VFV. Nah, rumusnya akan begini. Nah, lalu gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya yaitu totalannya ada 59. N-nya itu kan 59. Nah, sebelum itu kita buat dulu ya, kayak gini. Sigma 2F
bagian N-nya itu 59. Kita buka dulu. Terus putaran UFI-nya itu kan 54. Jangan lupa kita kan mau kurung dulu ya. Selanjutnya kurang totalnya 28 kali 14. Terus ini VFI kurang. Kemudian ini akan angkat ini tadi totalnya 59. Kemudian ini 22 full 24 kurang kemudian berikutnya ini angkat dulu terus ini totalnya ini tambah kurang lagi sekali plus 1 ini itu F42 di 91. Sehabis itu bagian ini kan 59, 91 dari F pangkat 2 VV, ini N-nya 59, UFO-nya karena pangkat 2-nya di luar jadi cukup ambil yang bagian UFO yang 28. Lalu U pangkat 2 FU-nya ini dia ngambil dari ada yang U pangkat 2 FU-nya 84. Jadi selanjutnya V pangkat VFI pangkat 2 yaitu 5 bagian dalam kurungnya, lalu kita pangkatin 2. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Terus habis itu kita penyelesaian lagi pakai equation. Masih pakai ini. Caranya 59. Kalian nggak usah pakai equation ya. Kita bikin merger aja ya. Kita tulis biasa aja. Soalnya itu 59 kali 84. Segini sama 28 kali 5. Segini. Kalau ini masih pakai akar ya. Lima puluh sembilan kali 84
Bagian ini, bagian ini 59 dikali 91. Jangan lupa tanda ini pangkat 2. Nah, masih sama itu ini 2 ini 1, ini masih akar ya, jangan lupa ini kemudian ini 80. Nah, ini masih akar ya. Jadi kita ubah karena masih akar, kita masih pakai rumus SKRT. Lalu ini dibagi, jangan, ini kan udah disederhanain jadi cukup kita kali aja. Ini 9 kali 91. Itu pangkat 2. Terus Masih kali, oh salah bagian ininya, seharusnya kali 54 ya, karena UEV ini. Nah, terus ini 59. Analisis kesimpulannya, hubungan antara pendapatan dan konsumsi karyawan per bulan kuat dan positif. Artinya pendapatan karyawan yang diperoleh akan menjadi konsumsi karyawan. Yang ketiga, yaitu studi kasus yang ketiga ini, korelasi rank atau peringkat. Nah, korelasi rank atau peringkat ini yaitu rank hipotesis antara nilai mie instan dari Febrianto dan juga Amanda. Dimulai dari nilai terendah diberi rank paling terkecil dan juga nilai tertinggi diberi rank paling terbesar. Selanjutnya, korelasi rank. Korelasi rank itu dia ada perbandingan datanya hanya ini, rank Febri dan juga rank Amanda dari perbandingan Samyang. Kalau perbandingan instan maksudnya. Jadi kita cari dulu tabel penyelesaiannya. Hasil tabel penyelesaiannya itu ada selisih rank dan juga dia pangkat 2 dari si D ini. Selisih ranknya cukup dikurang aja, gini.
lalu kita drag ke samping. Setelah itu kita pangkatin 2 dari hasil D yang sebelumnya. Nah, misalnya gini. Lalu gimana sih kalau misalkan rank Febri sama rank Amanda ini kita balik jadi rank Amanda dulu baru rank Febri, maka hasil akhir dari tabel penyelesaian ini akan berbeda, tetapi pas kita akan gunakan rumusnya nanti hasil akhirnya akan tetap sama. Kita kerjakan dengan rumus rank Spearman 1 dikurang, kita tulis R rank dulu. Kita tulis terus ini ya, ini jangan pakai R besar, R kecil aja. Dan sama dengan sama dengan 1 dikurang kita masih pakai equation 1 dikurang kita pakai fraction buat pembagian yaitu 6 sigma dengan D pangkat 2. Ini kita gedein dulu ya. Jadi lalu bawahnya N, angka 2 kurang 1 N angka 2. Nah, hasil akhir rumusnya kayak gini. Rumus dari ini adalah rank Spearman. Lalu kita buat penyelesaiannya 1 dikurang. Di sini 6 dulu. Lalu kita drag D pangkat 2-nya. Kita totalin semua, ini semua ditambah. Lalu bagian totalan N-nya itu ada 10. 1, 2, atau totalan datanya itu ada 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Lalu dikali 10 dipangkatin 2 karena N pangkat 2. Lalu dikurang 1. Nah, kita bikin lagi bagian atas ini. Terus 10 dikali ini 100. Ini udah cukup dikali aja ya. Terus sebelum itu salah. Ini kan di dalam kurung ya. Karena yang ini di dalam kurung, jadi ini dulu harus dikerjakan. Nah, baru dikali 10. Ini.
Selanjutnya 6 dikali 27, lalu 10 kita garis bawahi, kita 10 kali 9 lalu ini dibagi ini. Lalu hasil akhirnya satu dikurang 0,16 ini. Mau ya dia. Oh, ini ada nomor satunya. Ada ini salah gara-gara ada satu dikurang, jadi kita tulis nominalnya aja. Jadi hasilnya 0,836. Kita ambil 2 angka dari belakang aja. 3 angka dari belakang. Nah, hasil akhirnya 836. Untuk studi kasus 4 itu korelasi data kualitatif. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang kita bahas studi kasus 1 sampai 3 itu adalah korelasi data untuk kuantitatif. Kalau kali ini yaitu di studi kasus 4 itu ada korelasi data kualitatif. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu rumah tangga dengan konsumsi dari anggota keluarganya. Hitungan hasil dari tabel berikut ini. Di kasus 4 yaitu korelasi data kualitatif. Sebelum kita mengerjakan di tabel ini atau mengerjakan rumusnya, kita akan mencari rumus E11, rumus ini. Dengan cara rumusnya untuk mencari dulu itu kita bikin script dulu. Sini. E11. Kenapa kita bisa bilang E11? Karena kita bikin bracketnya dulu. Kita begini. Yaitu N1 titik dengan N titik 1 dengan dibagi N. Cara pengerjaannya itu tuh kayak gini. Nah, 100 N1 ini karena kolom dan barisnya sama-sama 3, yaitu bagian ini ada 3, di bagian bawah juga ada 3, ke bawah juga ada 3. Jadi cara pengerjaannya itu E11. Kenapa dibilang E11? Karena N1 dikali N1 dibagi N. Jadi 180 dikali 208 dibagi totalan N-nya itu 600. Dari sini ke sini 600, dari totalan sini ke sini, dari sini jumlah ke samping itu 600, ke bawah itu 600. Jadi totalan N-nya itu adalah N, total observasi N-nya itu 600. Nah, cara pengerjaannya itu 180 kali 208, terus selanjutnya 180 dikali 208, lalu dibagi 600. Nah, ini untuk S11. Karena totalnya ada banyak, jadi kita harus kali ini nih semua. 180 kali 301. 180 dikali 301. Lalu dibagi 600. Ini kita kunci aja biar dia nggak pindah-pindah. Ini dia rumusnya tuh ini kan, kalau tadi E11 jadi ini bisa dibilang E12. Kita buka insert equation ini sama dengan kita bikin lagi, atau kita coba copy aja kali ya. Copy S nya ini
selesai. Nah, ini jadi N12 karena N1 dikali N2, lalu ini N13 dengan N1 dikali N3, lalu ini E21 karena N2 dikali N1, jadi 217 kali 208. Setelah 180 kali 208, 180 kali 301, 180 kali 900, selanjutnya 217 dikali 208, 217 kali 301, 217 dikali 91. Caranya kayak gitu. Dan seterusnya sampai 203 kali 208, 203 kali 301, 203 kali 91. Berarti total ada 1, 3, berarti 3, 6, 9. Berarti ada 9, berarti kita bikin E-nya ada 9. E-nya ini total ada 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 9. Terus gimana kalau misalkan kolomnya ada 4 ataupun barisnya ada 3? Berarti tinggal ditambahin aja setiap kolomnya. Misalkan di bagian sini dia ada 4, berarti ada ditambahin 1 lagi dengan misalkan 500 kali 208, 500 kali 301, 500 kali 91. Tuh, ataupun kalau bagian baris ini bakal ada 4, sementara ini ada 3. Kalau begitu tinggal dibalik aja, 180 kali 208, 180 kali 301, 180 kali 91, terus misalnya ada satu lagi 250, 180 kali 250, ataupun kalau misalkan sama-samanya kolom dan barisnya ada 4, berarti sama-sama perkalian sampai ada 4, gitu. Ini jadi 222, ini jadi E222, ini 2, ini 2, terus ini jadi 23, ini jadi 2, 3, ini jadi 31, ini jadi 32, ini 3, ini 2, ini jadi 33, ini 3, 2, 3. Nah, ini 180 dikali 91 karena sama lanjutnya, berarti 217 dikali 208 dibagi 600. Dikali 91. Ini satu terakhir 203 kali 208, terus 203 kali 301, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 203 dikali 91 dikali 600. Nah, setelah caranya hasil akhirnya 180 dikali 208 dibagi 200, hasilnya 24. Lalu kita drag
Nah, hasilnya segini. Ini baru kita mencari bagian E-nya aja. Kita belum mencari bagian rumusnya yang lainnya, yaitu ini kita gedein dulu. Ini X pangkat 2 sigmanya karena dia bagian, karena sama-sama kolomnya, karena bagian kolom dan barisnya 3, berarti kita tulis 3 bagian atasnya, I sama dengan 1. Terus ini kita kasih sigma lagi, bagian atas barisnya, bagian kolom dan barisnya sama-sama 3, terus yang ini J sama dengan 1. Selanjutnya sama dengan ini. Lalu kita buka fraction, dari situ kita buka fraction, habis itu selanjutnya kita buka kurung karena kita harus angkat dulu. Lalu kita buka kurung, lalu kita bikin script, bisa dari script lagi F. Scriptnya salah, scriptnya seharusnya tandanya yang bawah. F J sama F sama E J, angkat 2 dibagi J. Nah kayak gini. Lalu sama dengan kita copy bagian ini. Sama paste bagian ini kita kayaknya kita harus bikin dulu lagi baru dia bisa di copy. Ini pangkat 2 karena ini menyelesaikan penyelesaiannya ini, kita bikin fraction script dulu. Nah, kita bikin fraction dulu. Nah kayak gini kan, tadi dia F11 terus ini 11 angkat 2, lalu kita tambah. Nah saya lupa jelasin. Nah ini dipindahin ke sini, begitu juga ini dipindahin ke sini, hasil dari penyelesaian yang kita buat SMS tadi. Gini. Itu juga. Nah, bagian yang tandanya merah ini itu adalah F11, FIJ. Jadi setiap kita masukkan, ini bakal jadi F11, F12, F13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maksudnya ini F11, F12, F13, lalu ini F21 ngikutin ini. Cuma diganti F-nya doang di depan, gitu. Lalu kita copy aja ini. Kita copy paste.
sampai ada 92, 34, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita rubah-rubah dulu yang banyak. Yang tadi jadi F12, terus menuju F12, terus ini jadi N12 juga, ini E13, ini 13. Tadi seharusnya S11 dulu ya? Salah. Jadi seharusnya tadi F12 dulu. Nah, baru ini E12, F12, 12, 12, baru 13, ini 13, ini juga 13. Oh, error. Ini 13, 11, 12, 13. Ini jadi 21, 21, 21. Ini 22, 22, 22. Ini 23, 23, 23. Ini jadi 31, 31. Biasa. Ini jadi 32. Ada error ya ibu, maaf. Nah, dia akan jadi kayak gini. Selanjutnya, cara penyelesaiannya yaitu kita bikin equation lagi. Yaitu kita masukin dulu scriptnya. Selanjutnya baru dibuka kurung. Jadi di sini 92, karena ini yang kita ngambil tuh F11-nya ini. F11, F12, F13, F14, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33. Jadi data pertama, data-data yang ada yang kita kurangin. Di 92 kurang 2,4. Terus bawahnya 2,4 cuma. Angka lalu ditambah. Salah. Oke, ini. Nah, kita copy aja ya. Nanti kita rubah-rubah.
kan ada 9 ya. Nah ini kita ubah jadi 75 dengan 90,3. Ini 90,3. Ini jadi 13, 27,3. Ini juga 27,3. Lalu ini 69, 75,267. 75,2667. Lalu ini 122 dikurang 108, 817. Kita lupa ganti bagian bawahnya. Itu 122, itu 26. Habis 108, 32. 32, 9117. Selanjutnya 47. Ini kita buat ini step bedanya. Habis 47, 104 sama nilainya 70,3733. Satu 1,8383. Satu 1,8383. Tiga puluh koma 78 833. 30,7883. Nah, kalau udah semua berarti kita tinggal ngerjain bagi. Kita kerjain pakai disk aja. Itu tadi berapa? Mulai dari yang pertama 92 kurang 62,4 angkat 2 ini 87,6 16. Ini baru data pertama. Terus dibagi 62,4.
aku pilih lagi. Tiga belas dikurang menitnya 75 menit. Terus tinggi terus kita lagi sini. Tinggal terus satu tiga empat satu dua tiga empat tujuh lima enam tujuh bisa enam kurang empat. Terus kita copy. Tujuh di situ. Oke, 189 ini 107 merah ini 70 kemudian Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal kerjain setiap bagiannya. Kayak ini di bagian ini, habis itu tambah terus
ini dibagi ini, terus kita tambah lagi ini dibagi terus kita tambah lagi ini bagi ini. Nah, kalau udah kita kerjain semua, kita tambahin. Nah, hasilnya segini. Lalu rumus selanjutnya kita pakai rumus koefisien bersyarat. Itu dia pakai script itu koefisien bersyarat ya pakai fraction dulu, enggak, kita pakai akar dulu baru ke fraction. Ini x pangkat 2 berarti bagian bawahnya sama tambah n x pangkat 2 tambah n sama dengan. Nah, rumusnya kayak gini karena hasil kita tadi itu ini dibagi, ini masih pakai akar ya, totalan n-nya itu tadi berapa? 600. Kayak gini. Lalu sama dengan ini masih akar. Ini jangan lupa masih pakai akar. Terus ini tambah ini. Hasilnya segini. Lalu ini kita bagi lagi. Nah, lalu ini masih akar. Lalu ini penyederhanaan akarnya. Hasilnya ini. Oh, ada yang berubah. Maaf, ada kesalahan. Nah, hasil kita akan segini.
Setelah itu, karena jumlah baris dan kolomnya sama-sama dengan 3, jadi batas atasnya dengan, kita buka questionnya, kita bikin kita bikin ini, koefisien bersyarat karena kolom dan baris sama-sama 3, jadi batas atasnya kita buat 3, karena kita butuh lagi. Kenapa batas atasnya? Karena jumlah baris dan kolom sama-sama dengan 3, maka R sama dengan 3. Batas atasnya jadi 3 kurang 1 bagi 3. Terus bagaimana kalau misalkan batas dan kolomnya tidak sama? Misalkan batas kolomnya tidak sama dengan batas barisnya. Jika misalkan seperti itu, maka diambil nilai yang paling terkecil. Lalu kita isi. Selanjutnya tiga kurang 1 kita minus sekian, 3 kurang 1 bagi 3. Satu bagi 3, lalu kita minus SQFM. Nah, hasilnya akan segini. Setelah itu perbandingan koefisien bersyarat dengan batas atas itu ini kita bagi ini sama ini. Hasil akhirnya adalah segini. Lalu analisis dari studi kasus 4 ini, kesimpulannya adalah perbandingan koefisien bersyarat dengan batas atas yaitu 0,34 kalau kita bulatin. Terus berarti 0,34 ini berarti lebih kecil dari 0,50 dari urutan korelasi yang tadi, yang berarti berdasarkan korelasinya maka hubungan atau korelasi antara tingkat pendidikan IRT dengan tingkat konsumsi anggota rumah bisa dikatakan lemah. Studi kasus 5 yaitu regresi linear sederhana. Jika X adalah persentase pemakaian pupuk dan Y adalah persentase kenaikan hasil panen, carilah persamaan garis regresi dan berapa ramalan Y jika X dinaikkan 18% atau X sama dengan 18. Sebenarnya ini tuh tadi datanya sama kayak koefisien korelasi persen yang sebelumnya. Cuman yang bedakan ini adalah pupuk dan juga X-nya pupuk, yaitu Y-nya adalah hasil panen. Sementara yang tadi X-nya itu biaya iklan, terus Y-nya itu hasil penjualan. Jadi kita cukup copy data yang sebelumnya aja. Untuk regresi linear sederhana, studi kasus 5 regresi linear sederhana, dengan dia mempunyai 2 rumus bagian B atau rumus mencari B yang berbeda, yaitu dengan menggunakan tabel penyelesaian juga yang berbeda. Sementara tabel penyelesaian ini tadi kan datanya tuh sama dengan korelasi sederhana, jadi itu kita bisa nge-copy koefisien korelasi sederhana yang ini
datanya yang ini karena dia sama. Nah, lalu data yang sebelumnya juga sama. Nah, untuk rumusnya kita masukin rumusnya pakai equation juga. Karena perbandingan rumus B-nya, kita cari rumus B-nya dulu. Kita bikin fractionnya dulu. Sigma X U I. Terus ini kita pangkatin dulu. Oh, kita kasih sigma dulu, baru kita pangkatin dulu. Ini kita backspace. Kita bikin sigma dulu deh. Jadi kita kasih script. Sini X pangkat 2. Nah, ini untuk rumus B. Kita pasang dari sini. Kita copy, terus kita paste. Belum muncul ya. Nah, untuk rumus B kita cari seperti ini. Cara mencari rumus B dipindahin mana ya? Nah, langsung. Nah, rumus B kita buat lagi ya. Biar gampang juga. Sigma X Y sebentar bawahnya sigma pangkat 2. Ini X pangkat 2. Sementara ini X Y. Nah, kayak gini rumus B. Terus gimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya yaitu, kan ini udah di jawabannya ya. Kita udah ngerjain di tabel penyelesaiannya. Jadi kita cukup ini bagian XY udah di sini. Kita bagi sama X pangkat 2. Ini salah ya. Ini seharusnya I. Ini X pangkat 2 berarti 192. Sama dengan 209 dibagi 190. Hasilnya segini. Lalu sebelum itu kita mau cari rumus A. Kita mau cari rumus A. Kalau kita mencari rumus A sama dengan dia itu Y aksen. Y aksen dikurang aksen dikurang B aksen. B X aksen. Nah, untuk mencari rumus ini kita tuh harus cari Y aksennya dulu sama X aksennya dulu. Nah, untuk mencari rumus Y aksen dan X aksennya, kita ada rumus X aksen dan Y aksennya. X aksennya tuh rumusnya kita lihat di sini. Ini kita cara mencari X aksen sama dengan fraction satu sigma X sama N. Terus copy
Untuk mencari aksen, caranya sama, tinggal Y aksen dikali sigma Y dibagi N. Nah, untuk hasil ini, berarti X dibagi N, berarti X-nya berapa? X-nya 87, N-nya totalan semua datanya 10. Berarti 10. Terus ini juga 10, N-nya, terus Y-nya 103. Jadi hasil akhirnya yang 47 dibagi 10. 103 bagi 10. Nah, kita udah ketemu X aksennya dan Y aksennya kita udah ketemu. Berarti kita tinggal masukin nominalnya. Kita masukin nominalnya. Berarti Y dikurang B-nya tadi berapa? Terus itu dikali ini, dikali X-nya. Nah, berarti ini dikali ini dikurang ini. Nah, hasilnya dari rumus A ini ini hasil rumus A dan ini hasil rumus B. Lalu persamaan regresinya apa sih? Persamaan regresinya rumusnya apa sih? Persamaan regresinya rumusnya yaitu Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan A ditambah X. Nah, hasil akhirnya itu A, ambil hasil A ditambah sama dengan B ini, dan dia ada X-nya. Hasil akhirnya, nah ini persamaan regresinya. Ini persamaan regresinya. Lalu kalau X 18, maka ramalan persentasenya kenaikan penjualan Y aksen sama dengan Y aksen kan. Nah, berarti X-nya 18. Jadi sama dengan ini ditambah
ini kali ini, hasilnya 20,074. Analisis kesimpulannya dari hasil jika X 18 maka ramalan presentasinya 20,0744, hasil B-nya kan tadi 1,051, yang berarti bahwa jika si X pupuk dinaikkan pemakaiannya, maka si Y hasil panen akan bertambah 1,051. Dan jika kalau X-nya 18, maka ramalan persentase kenaikan penjualan Y aksennya yaitu bertambah 20,074. Nah, untuk ini, untuk tabel ini, rumus B-nya itu beda, jadi rumus B-nya itu dia beda karena tabel penyelesaiannya juga beda. Jadi kita sigma in, jadi kan cuma mesin aja, ini harus dikurang lagi oleh sigma. Sigmanya ini dikurang XI, harus satu sigma lagi. Nah, ini X I X I. Nah, sementara pembagiannya itu dia pakai sigma lagi. Ini X pangkat 2I dikurang pangkat 2, kita buat kurung lagi dengan X. Oh, ini harus pada sigmanya dulu. Ini X pangkat 2I. Nah, ini untuk rumus B-nya dia berbeda. Nah, untuk cara tabel penyelesaiannya, N-nya kan totalan datanya 10, kita kali dengan XY-nya 1098, lalu kita kurang X-nya itu 87, Y-nya 103, lalu kita tambah lagi, ini X pangkat 2-nya 949, lalu dikurang dengan X-nya 87 dipangkatin 2, misalnya 7569. Nah, ini berarti 10 dikali 1098 dikurang 87 dikali 103, habis itu 99 kurang. Oh, maaf kelupaan, pantas rasanya Pak minus. Ini 19,9, seharusnya ada 10-nya, kita kelupaan, ini harusnya ada 10. Jadi ini harus dikali ini dulu. Nah, baru dikurang lagi. Ini kan udah dipangkatin ya. Jadi ini kurang ini kurang ini, hasil akhirnya bagi hasilnya 1,0501, sama. Rumus B-nya
rumus B ini berbeda dengan rumus B yang di atas, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Bahkan tabel penyelesaiannya saja berbeda, tapi hasil akhirnya tetap sama. Begitu juga dengan rumus A ini. Rumus A ini sampai ke sini itu bakal tetap sama, karena cara penyelesaiannya sama, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya rumus A-nya aja. Jadi hasil akhirnya akan tetap sama. Ini X dibagi N. Lalu rumus X-nya, lalu rumus A-nya, ini Y aksennya segini, lalu dikurang B-nya segini, lalu X aksennya segini. Hasilnya 1,619 sama, dan kesamaan regresinya kita coba. Kesamaan regresinya A ditambah B. Nah, segini. Lalu bagaimana kalau misalkan kalau X yang 18, maka ramalan persentase kenaikan penjualan Y-nya berapa ya? Masih sama. Nah, hasil akhirnya 20,774 sama. Hasil akhirnya sama. Oke, sudah selesai. Terima kasih atas presentasinya Ibu Sulistia. Mohon maaf jika masih banyak kalimat atau kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.